Baik, kali ini aku bakalan ngejelasin cara membuat geometri menggunakan Excel. Nah, di sini ada PPT-nya dari Kanuril. Paling aku bacain dulu cara membuat geometri itu. Yang pertama, kita bikinnya dengan Microsoft Excel. Nah, lalu setelah itu untuk code-nya kita menggunakan C atau C++ atau bahasa pemrograman yang lain gitu. Jadi di Excel ini nanti kita buat code buat ngambil data-data yang ada di partikelnya kayak gini. Caranya itu kita buka di Macros, lalu kita tulis aja name-nya tuh terserah nggak apa-apa, sesuaiin aja. Setelah itu kita buat programnya. Ini untuk mengambil posisinya nanti. Nah, dari code yang untuk ditaruh di Macros buat ngambil posisi kecepatan gitu kan, physical property-nya. Jadi di sini ada yang namanya daerah kerja, itu misal for I sama dengan 120 dan for J sama dengan 1/120. Jadi ini daerah kerjanya tuh untuk bidang X-nya tuh dari 1 sampai 120 dan untuk bidang Y-nya tuh dari 1 sampai 120. Nah, ini if cell IJ interior color semuanya yellow, dan nah ini definisi warnanya gitu. Jadi misalnya warna kuning. Nah, nanti jika di geometri Excel-nya tuh warna kuning, dia akan ngambil uh, physical property apa aja gitu. Misalkan ini sesuai dengan pengaturan input geometrinya. Jadi yang paling atas itu saya satu berarti tipe partikelnya partikel satu. Terus selanjutnya itu ada posisi X, Y, Z, kecepatan di X, di Y, di Z, lalu tekanan, terus number density. Nah, jadi nanti di essay itu akan kita bikin ya menggambar ya, belajar menggambar. Jadi nanti blok aja selnya itu terus diberi warna. Setelah di blok gitu. Jadi sesuaiin aja. Nah, ya ini bisa lihat di sini. Jadi kalau warnanya itu digunainnya itu untuk red-nya itu yang RGB 255. Jika kita guna warna green ya udah green-nya itu RGB 205, blue-nya juga 255 biar ini kebaca sama code-nya. Itu baru kita run. Nah, nanti hasil run-nya itu akan muncul nih ada tipe partikel, posisi X, Y, Z, kecepatannya, pressure, number density, terus ini ada total partikel. Nah, nanti ini nih kita copy, terus masukin ke input.data. Jadi, misal nih, kita pindah ke sini ya. Nah, ini ada folder. Dulu workshop dari Kanuril. Jadi, di sini cara belajar membuat geometrinya. Nah, di sini nih udah ada file Microsoft Excel. Terus di sini ada input.data dan input.grid. Nah, di sini ada kodenya. Jadi kita buka aja. Nah, di sini kelihatan kan kayak yang di PPT tadi. Nah, lalu kan di Microsoft Excel-nya udah dibikin kasus ini kasus sederhana dari Damrik aja. Jadi yang warna merah ini sebagai rigid body-nya, yang hijau ini wall particle, dan yang warna biru ini adalah fluidanya. Jadi kenapa dikasih rigid body? Jadi biar si wall partikelnya ini nanti nggak apa ya, nggak menyebar gitu. Jadi perlu dikasih rigid body di bagian yang paling luar gitu. Nah, ini kita ambil ke view, terus klik macros. Nggak apa-apa tulis aja sembarang, misal kayak eh a a gitu, terus create. Setelah create ini kita kopas tadi si code yang tadi, kontrol kontrol A, kontrol C, lalu kembali ke ini, ke macros, terus kontrol V. Nah, jangan lupa karena
ininya dihapus ya, yang bagian paling atas. Kan tadi kita kasih namanya A ya. Nah, yang bagian ini nih dihapus. Terus udah, terus yang bawah juga, yang WhatsApp-nya dihapus juga. Ya biar kodenya jalan. Nah, setelah ini baru tekan yang ini atau run juga bisa. Yang ini aja. Lalu tunggu sampai dia selesai. Nah, kan ini udah selesai nih, nggak ada keterangan lagi. Kita buka lagi Excel-nya. Nah, di sini muncul yang paling tadi seperti yang dijelasin tadi, yang bagian ini adalah tipe partikelnya, nomor 3. Nomor 3 tuh berarti rigid body, nomor 2 itu fluiding partikel gitu. Partikel, terus nanti, nah di sini nih ada nih eh, posisi X, Y, Z-nya nggak ada karena ini cuma dalam 2 dimensi kan, jadi posisinya cuma ada dalam X dan Y. Terus kecepatannya juga nggak ada, pressure-nya juga nggak ada, dan tekanannya juga nggak ada karena di code-nya kita nggak ngasih tahu gitu. Dan ini adalah jumlah dari partikelnya. Terus nanti ya udah tinggal kita buka file di folder ini namanya uh, input.grid. Nah, ini bisa kalau menyesuaikan yang tadi ya. Jadi misalkan kontrol. Nah, jadi nanti kan kita kopas yang ini nih. Cuma kan karena emang ini mirip dan datanya udah ada di input data. Nah, jadi yang paling atas tuh eh, itu waktunya, waktu dari simulasinya. Itu kan karena belum mulai, jadi ya udah kasih 0,004 kali. Terus yang ini tuh jumlah partikelnya. Nah, setelah itu udah dari nomor 3 sampai nomor 3 sampai ke bawah itu udah habis. Jadi tolong disesuaikan. Ini kan tadi pokoknya baris sini itu adalah jumlah partikel plus 2. Jadi kan jumlah partikelnya 1284. Terus karena di paling atas itu ditambah waktu sama tulisan jumlah partikel, jadi bertambah jadi 1286. Setelah ini ya udah, dan eh ini kita bahas juga ya input datanya. Jadi di sini kita menggunakan eh ukuran partikelnya itu 1 mm, dan waktu simulasinya itu 1 second, sedangkan untuk inisial datanya itu 0,001 second. Nah, intervalnya tuh 0,0 second, dan time step intervalnya tuh 1. Jadi di sini udah dikasih tahu radius partikel, terus margin, margin of table, mungkin di sini. Nah, jadi di sini disamain aja semuanya, karena emang kita belum masuk ke case-nya, karena ini baru contoh. Ya udah, mass density-nya tuh kita samain 1000 semua. Nah, tipe 0 itu berarti fluida, tipe 1 itu bisa dibikin berfluida atau yang lain. Nah, tipe 2 ini wall, dan tipe 3 ini rigid body biasanya. Nah, nanti kalau misalnya dia punya viskositas, ya udah masukin viskositasnya berapa gitu kan untuk fluidanya. Nah, setelah itu kan datanya tadi udah dapat ya untuk yang input.grid. Ya udah. Jadi kita masuk lagi ke foldernya. Nah, lalu tinggal kita simulasiin pakai si .exe-nya. Ini nih bisa dibuat nanti sesuai kebutuhan gitu. Nanti aku bakal bikin video sebenarnya ada video terpisah untuk cara ngebuat doc Excel-nya. Tapi di sini kita cuma fokus ngebahas cara bergeometri pakai Excel. Kan udah ada nih semua. Jangan lupa sebelum di running tuh semua file-file ini tuh harus ada dalam satu folder yang sama. Satu folder yang sama. Terus nanti setelah semua, saya kalau ada file yang kurang nanti nggak bakal bisa di running. Setelah itu kita running.
klik aja gitu. Nah, nanti tunggu sampai dia selesai. Kalau nggak salah tuh sampai 200. Jadi ada 200. Nah, di sini jadi setelah itu nanti muncullah dia ada output doproof. Output doproof tuh eh, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi setelah output doproof-nya selesai, setelah semua output doproof-nya keluar, kita tinggal buka, bisa pakai Abache file atau particle viewer. Nah, kalau nggak bisa pakai particle viewer, yaudah kita pakai batch. Oh, maaf, nggak pakai particle viewer, salah. Harusnya bukanya pakai Abache file. Nah, jadi bukanya tuh pakai aplikasi yang keterangannya tuh adalah batch file. Jadi bisa dibukanya pokoknya yang batch file bisa dibuka pakai draw output file batch. Tapi kalau emang laptopnya nggak memenuhi, bukanya pakai aplikasi batch file aja. Nah, setelah terbuka, kan muncul nih bentuk dari geometri yang tadi. Jadi biar lebih eye catching, kita klik view, terus yaudah auto size saja. Kalau ini kan masih kekecilan, tinggal dinaikin aja gitu, biar lebih kelihatan si partikelnya. Kan ini udah lebih kelihatan. Nah, untuk warnanya mungkin emang berubah, tapi nanti bisa diubah juga gitu, menyesuaikan eh, tampilan yang ingin kita ubah. Setelah ini, eh, bisa nih dilihat di sini, tinggal dinaikin aja time stepnya. Nanti kelihatan kalau simulasinya jalan. Ini simulasi dari Damrik satu Fluida. Nah, jadi kan si Fluidanya bergerak ya. Nah, yang hijau ini merupakan dindingnya, yang ini. Dia bergerak, jadi ya kita bisa ngelihat. Nah, terus yang ini adalah waktunya. Jadi 0,02700 second. Bisa diteruskan sampai habis. Jadi kurang lebih simulasi ini menggambarkan kasus Damrek satu fluida. Jadi sebenarnya kan kalau di eksperimen tuh ada pembatas ya harusnya sebelum dia terlepas. Tapi di simulasi kayak kecepatan pembatasnya pasti dibikin lebih cepat juga kan. Jadi kalau di simulasi tidak terlalu diperhatikan itunya gitu, pembatasnya. Nah di sini tuh ada type partikel gitu. Jadi cara ngubahnya nanti lewat kayak partikel aja gitu. Kalau ingin kelihatan lebih catchy, maksudnya kayak ya udah tinggal dinaikin aja gitu. Disesuaikan aja sih sama yang dibutuhkan. Nah, setelah berarti ini udah selesai, nanti bisa diambil eh, waktu sekonnya sama tampilan dari hasil simulasinya. Mungkin sekian video dari aku. Oke, terima kasih.